Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang yang berhubungan dengan konsep dasar dari pengelolaan sumber daya perikanan, ya. Jadi konsep dasar dari pengelolaan sumber daya perikanan ini. Nah, di awal kita membicarakan tentang pengelolaan sumber daya perikanan, maka kita tidak lepas pada komponen-komponen, ya, di dalam penyusun sistem yang ada dalam perikanan. Nah, itu ya. Nah, untuk kita mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam pengelolaan perikanan tadi, maka kita harus mengetahui komponen-komponen penyusunnya atau apa-apa saja yang terlibat di dalam pengelolaan sumber daya perikanan itu. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat, maka di dalam pengelolaan sumber daya perikanan itu kita akan melihat tentang bagaimana konsep-konsep tentang ekologi, biologi, kemudian sosial ekonomi, teknologi, pengelolaan, ada kelembagaan, ada peraturan, dan sumber daya manusia. Nah, kalau di dalam dinamika sistem perikanan, ini sebenarnya hanya dibagi dalam 3 kelompok besar, ya. Ada yang membicarakan tentang lingkungannya, sistem lingkungan, ada yang membicarakan tentang dia punya user, pengguna, ya. Ada yang membicarakan tentang bagaimana pengelolaannya. Nah, ini hal-hal yang dibicarakan di dalam konsep dalam pengelolaan perikanan. Tapi kalau kita jabarkan, maka yang menjadi penyusun ini diantaranya ada ekologi, biologi, sosial ekonomi, teknologi, pengelolaan, kelembagaan, peraturan, dan sumber daya manusia. Nah, saya kira ketika kita membicarakan tentang ekologi, ya, biologi, maka kita tidak terlepas kalau di dalam pengolahan sumber daya perikanan tadi adalah ada komponen penyusunnya, ya, di dalam situ. Ada ikan, ya. Jadi ada ikan, ya. Nah, ikan ini kalau kita kelompokkan sebenarnya banyak, ya. Tidak hanya ikan yang dimaksudkan di sini adalah yang bertulang sejati, tetapi semua kelompok utama hewan yang dieksploitasi. Situ ikan yang dimaksudkan adalah hewan yang bertulang keras, bertulang sejati. Kemudian ada krustase, ada mamalia, ada reptilia, ya, moluska, echinodermata, rumput laut, benih yang alam yang diambil. Kemudian ada juga yang soft coral. Nah, itu ya. Nah, lanjut. Ini adalah komponen penyusun daripada ketika kita akan membicarakan pengelolaan sumber daya perikanan lebih jauh. Nah, ini adalah penyusun-penyusunnya tadi adalah yang kita maksudkan adalah ekologi dan biologi. Biologinya adalah ikannya. Nah, kemudian dari sini ikan juga dikelompokkan banyak, ya. Ikan, kemudian ada yang shellfish, yang pelagis, demersal, ya. Nah, ini banyak sekali. Kemudian yang pelagis juga ada jenis-jenisnya, yang demersal juga ada jenis-jenisnya. Begitu pula hewan-hewan yang avertebrata, ya, yang tidak bertulang sejati, seperti Echinodermata, Elamus franci, Porifera. Situ ada krustase, moluska yang diambil. Ada udang, kepiting, lobster. Nah, ini jenisnya sangat banyak. Gastropoda demikian. Jadi yang dimaksudkan di sini untuk biologinya adalah ikan dalam artian umum yang dieksploitasi seperti yang kita katakan tadi. Nah, kemudian kalau kita bagi lagi
sangat banyak variasinya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat kalau sumber daya perikanan pelagis besar, pelagis kecil yang jumlahnya sangat banyak. Apalagi kita di kawasan tropis. Jumlah jenis sangat banyak yang dieksploitasi. Berbeda halnya dengan yang di daerah subtropis yang jumlah hewannya itu relatif terbatas tetapi mempunyai kuantitas yang sangat banyak. Nah, kita jumlah jenisnya banyak tetapi jumlahnya kuantitas yang relatif sedikit. Nah, sehingga di sini pengelolaannya pun akan beda ya, akan berbeda model pengelolaan sumber daya yang ada di tropis dengan yang subtropis yang mempunyai variasi daripada jenis yang berbeda. Nah, seperti itu. Ini untuk kita bicarakan biologinya tadi. Nah, demersal juga, ikan karang juga. Demikian juga yang hias. Nah, masuk lagi di krustase demikian. Jumlahnya, jenisnya ribuan. Dan banyak, ratusan dia punya yang dieksploitasi. Mamalia juga demikian. Reptilia, ya. Moluska demikian, sangat banyak sekali. Echinodermata, rumput laut yang dimanfaatkan. Benih alam yang komersil, sangat banyak. Nah, semua potensi sumber daya ikan yang masuk dalam kelompok biologi ini, itu merupakan lingkup daripada sumber daya yang akan dikelola. Ya, seperti itu. Nah, tetapi ingat, kita harus tahu dulu konsep setiap bagian tadi. Ya, kalau kita membicarakan tentang ikan, berarti kita akan membicarakan ikan yang dieksploitasi. Nah, kemudian ikan tidak terbatas pada organisme yang mempunyai tulang sejati, tetapi ada semua hewan yang dieksploitasi di perairan. Ingat ya, bukan di daratan, di perairan. Nah, ini tadi kelompok-kelompoknya semuanya. Nah, kemudian ekologinya bagaimana? Di situ ada sistem tempatnya dia hidup. Tempat hidup dari organisme yang hidup tadi, ya. Yang kita sebutkan dalam biologinya tadi, nah, ikan dan yang lain-lainnya itu. Nah, dia hidup di estuari. Ada yang daerah kontinental shelf, yang slope, yang di lautan bebas sana, ya. Ya, kemudian yang di daerah permukaan, yang di dasar, yang kedalaman sangat dalam, yang laut dalam, ya, di coral reef tropis, ya, di danau, di perairan umum, dan banyak sekali. Kalau kita membicarakan tentang tipologi ekosistem perairan ini, tempat hidup dari organisme yang juga semuanya ini harus dikelola. Nah, pengelolaannya itu harus terintegrasi antara pengelolaan dari organisme tadi dengan ekosistem. Nah, seperti itu. Nah, ini gambaran daripada organisme yang hidup di dalam satu ekosistem. Sangat banyak yang menghuninya dan jumlah jenisnya juga sangat banyak. Variasinya, kemudian dia punya jumlah. Nah, ini yang harus diperhatikan dan harus dikelola. Demikian pula di dalam ekosistem yang lain yang memanfaatkan ekosistem tadi. Juga kalau kita lihat seperti daerah tropis ada ekosistem lamung, ada ekosistem terumbu karang, ya, mangrove. Nah, semua kawasan-kawasan ini itu dikelola. Pengelolaannya itu harus tidak mungkin hadirnya si organisme ikan di situ kalau atau maaf organisme seperti dugong kalau tidak ada lamun. Ya, karena lamun merupakan bagian daripada hidup dia sebagai makanan dia. Dia ke sana untuk dia mencari makan. Demikian pula hewan-hewan lain yang memanfaatkan ekosistem tadi. Hilangnya ekosistem ini bisa menyebabkan tidak adanya organisme itu di tempat itu. Nah, kondisi ini, maka pengelolaan tadi tidak hanya kita melihat dari satu sisi dari biotanya saja, tetapi juga kita harus melibatkan ekosistemnya. Makanya harus kita pahami dulu konsep dasar dari pengelolaan ini padahal yang berhubungan dengan ekosistem, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada teknologinya. Nah, ketika kita tahu organisme yang kita akan tangkap, yang kita mau akan eksploitasi, maka kita pastikan ada teknologi di dalamnya.
mau itu teknologinya sangat tradisional sampai dengan teknologi yang mutakhir, ini pasti akan melibatkan teknologi, ya. Nah, penggunaan alat tangkap, ya, kemudian didesain lagi dengan alat tangkap yang lebih canggih, ya, hanya dengan melihat dari dari tempat jauh, ya, menggunakan teknologi tertentu, maka kita bisa melihat berapa jumlah ikan yang ada di situ, termasuk potensi sumber daya. Nah, ini semua hubungannya dengan teknologi penangkapan, teknologi pengenderaan, ya. Nah, ini juga semua hubungannya dengan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya, ya, pengelolaan sumber daya. Jadi semua ini tidak terlepas, ya, bagaimana orang memanfaatkan teknologi tadi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, ya. Penggunaan alat yang tidak ramah, ya, itu menyebabkan hilangnya sumber daya. Dipastikan seperti itu. Bagaimana orang yang mengambil semua ukuran dari suatu spesies, maka dipastikan dia akan mengambil organisme tadi secara cepat dan bisa saja menghilangkan organisme tadi tempat itu. Demikian yang terjadi, ya. Nah, makanya teknologi ini juga harus betul-betul yang bijak, yang bisa membawa pengolahan, ya, pengolahan yang pengolahan yang berkelanjutan, ya. Apa yang kita dapatkan hari ini, besok dan yang akan datang itu sama. Harapannya seperti itu, ya. Tidak tanggal 1 itu banyak, kemudian tanggal 30 menjadi kosong. Nah, tidak seperti itu. Tetapi tanggal 30, tanggal 1, tanggal kapanpun kita punya stok yang ada jumlahnya sama. Nah, tentulah ini kita harus lihat bagaimana teknologi yang digunakan, ya. Jangan teknologi kemudian justru itu tidak berlawanan dengan tujuan pengelolaan kita. Nah, demikian pula setelah organisme tadi ditangkap, ada teknologi yang lain, teknologi pasca panen. Ini juga berhubungan dengan bagaimana sumber daya tadi itu setelah dia ditangkap di alam, ya. Nah, ini teknologi pasca panen ini ya juga banyak, ya, sudah dikembangkan, ya. Nah, sehingga ikan yang tertangkap itu mempunyai rasa, mempunyai kualitas yang sama dengan pada saat dia itu tertangkap. Yang tertangkap lama maupun tidak lama, yang sudah lama maupun yang baru, itu juga kita berharap dari kualitasnya tidak akan berubah. Nah, seperti ini yang harus dilihat. Konsep-konsep ini semua yang ada di dalam pengolahan sumber daya perikanan. Hanya saja ranahnya ini agak berbeda dengan yang kita akan bicarakan, ya. Kita mungkin arahnya ke penangkapan yang hubungannya dengan hilangnya sumber daya tadi di perairan. Nah, itu. Nah, ini rantainya, ya. Nah, kemudian konsep yang lain, ya, dari sosial, dari ekologi, kemudian biologi, teknologi. Nah, kemudian ada sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi ini berhubungan dengan masyarakatnya, manusia yang ada di dalam, yang hubungannya dengan bagaimana rantai daripada ekonomi pengelolaan sumber daya tadi, ya. Nah, di situ kalau kita lihat ada sosial kultur yang bicara di situ. Bagaimana budaya tradisi yang membawa apakah ada pengolahan sumber daya perikanan yang sejak dulu merupakan budaya, ya, budaya dari masyarakat di situ, atau ada tradisi tertentu yang bisa mempengaruhi keputusan dalam sistem perikanan, ya. Saya kira banyak sekali, ya, dari sosial kultur kita yang pernah atau yang terlibat di dalam sistem ini. Nah, ada demografis itu, bagaimana umur, gender, ya, yang mempengaruhi sistem perikanan di dalam. Nah, pada daerah-daerah yang sudah maju bagaimana kondisinya, daerah-daerah yang tradisional seperti apa nilaian-nilaian kita, ya. Nah, seperti ini yang dilihat, perspektif umur dan gender, apakah semua terlibat di dalam kegiatan perikanan atau hanya pada umur tertentu,
atau pada gender tertentu, ya, jenis kelamin tertentu. Nah, seperti ini yang dilihat. Kemudian ada enggak mobilisasi atau populasi nasional yang berubah dengan adanya pengolahan sumber daya tadi? Ya, seperti itu. Kecenderungan adanya migrasi. Pada saat-saat tertentu, nelayan di suatu tempat menjadi lebih banyak ketimbang pada musim paceklik. Nah, bisa saja seperti itu. Seperti kejadian dari kapal-kapal ikan penangkap yang menggunakan pursein, ya, mini pursein, yang menangkap ikan biasa di sini disebut kalau di Sulawesi Tenggara dengan ikan kapal putih. Nah, itu terjadi pergeseran demografi di situ. Pada saat-saat tertentu, nelayan yang ada di Makassar, nelayan ada di Sulawesi Selatan, dari Sinjai sana akan bergerak ke daerah Tenggara. Karena munculnya ikan-ikan tertentu. Nah, seperti itu. Ini ada perubahan-perubahan, ini harus dikelola. Ini butuh pengelolaan. Ya. Makanya kita harus tahu kondisi demografi seperti apa. Ya, sosial kultur masyarakat itu seperti apa. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada ekonomi. Ya, ekonomi ini jelas. Ya, bagaimana pendapatan masyarakat yang ada. Ya, bagaimana tenaga kerja, bagaimana apakah di situ menggunakan padat modal atau mereka mempunyai modal yang terbatas dalam menggerakkan perekonomian, atau mereka punya model perekonomiannya sebagai nelayan yang subsisten. Hari ini dapat, ya, ditangkap, kemudian dimakan, setelah itu dicari lagi besok. Seperti apa kondisinya? Atau mereka sudah memikirkan tentang keuntungan, bertahan hidup, atau sudah mencari keuntungan. Nah, seperti ini. Nah, ini akan mempengaruhi semua. Ya, jadi kehidupan sosial ekonominya akan mempengaruhi bagaimana mereka cara pandang dalam pengelolaan sumber daya. Ya, seperti itu. Kemudian ada institusi, ya, di dalam sosial ekonomi ini, ya. Dari perikanan lokal dengan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah itu berinteraksi secara institusional, ya. Di sini kita punya tatanan tertentu, pemerintah yang mengatur, ya, aturan-aturan yang ada, ya, itu jelas diatur oleh pemerintah, ya, dalam sebuah aturan yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, ya. Nah, kemudian itu akan diterjemahkan pada lapisan bawah, ya, seperti apa dia punya bentuk pengelolaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada masyarakat di sini. Masyarakat, ada rumah tangga nelayan di situ, ya. Bagaimana masyarakat, apakah di situ anak-anaknya, orang tuanya terlibat langsung di dalam kegiatan perikanan, atau mereka hanya kelompok tertentu dari masyarakat ini yang terlibat dalam pengolahan perikanan, ya. Nah, seperti itu. Nah, kondisinya di masyarakat tadi, letak geografinya seperti apa? Apakah di perkotaan atau di desa? Ya, seperti ini. Nah, kemudian atribut-atribut yang digunakan. Apakah mereka menggunakan kapal tertentu, kemudian alat tangkap tertentu, ya, kemudian ada dalam latar belakang etnik tertentu. Nah, ini semua diatur. Atau mereka itu ada spesies target yang tertentu. Nah, ini harus diidentifikasi sedemikian rupa. Kita identifikasi semua ini, kelompok-kelompok seperti ini. Dengan demikian kita mampu mengidentifikasi sekecil apapun, ya, sekecil apapun yang ada di dalam masyarakat, maka kita akan mampu memetakan model pengelolaan sumber daya tadi. Itu, ya. Nah, kemudian dalam masyarakat itu ada struktur ada seperti fasilitas yang digunakan, ya. Jadi ada komponen-komponen kunci dalam suatu perikanan itu dikatakan maju atau tidak. Apakah ada pendaratannya, ada fasilitas processing, pasarnya, distribusinya. Apakah kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan kegiatan perikanan, atau hanya dia lebih luas, ya. Tidak hanya seperti itu, juga melibatkan pertanian, turis, dan industri. Nah, ini semua bagian-bagian yang perlu diidentifikasi.
Apakah ada fasilitas umum? Ada enggak di situ institusi masyarakat yang berwenang? Ada pemerintah yang mengatur, ya, yang mengatur kegiatan perikanan tadi. Nah, ada enggak fasilitas umum seperti jalan, listrik, apa? Ini akan mempengaruhi semua kegiatan perikanan yang ada. Sampai dengan transportasi dan yang lainnya pun itu harus diidentifikasi. Karena semua merupakan bagian yang akan mempengaruhi pengelolaan sumber daya. Seperti itu. Kemudian sumber daya manusia di sini jelas ya. Ada nelayan, ada rumah tangga nelayan, ada pemerintah, institusi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat. Semua ini adalah bagian sumber daya manusia yang dengan mereka inilah yang kemudian di bagian sisi dari user ya, kalau di dalam Charles 2001 itu dikatakan sumber daya manusia di sini sebagai user. Mereka adalah pengguna yang menggunakan sumber daya yang ada, resources, ya, yang mereka inilah yang kemudian yang akan mengatur sumber daya tadi. Apakah sumber daya tadi itu mau berkelanjutan atau tidak, itu ada di bawah intervensi sumber daya manusia. Ya, jadi kalau sumber daya tadi itu tidak tidak tersentuh oleh aktivitas manusia, maka dia akan ada dinamika sebenarnya. Dinamika ketika dia berada pada puncak maksimum daripada populasinya, dia pasti akan menurun. Setelah itu dia akan naik lagi. Kemudian akan mati lagi. Seperti itu dia. Tetapi kalau ada intervensi dari manusia, karena dia tadi sumber daya tadi dieksploitasi, maka dipastikan inilah yang mempengaruhi dinamika yang harus diatur, diseimbangkan. Makanya di sini ada institusi, ada perguruan tinggi, ada pemerintah di dalamnya. Mereka lah yang mengatur ini, ya. Kemudian melibatkan semua yang ada, termasuk lembaga swadaya masyarakat juga itu terlibat di dalam pengaturan ini. Nah, dalam pengaturan ini ada kelembagaan, ya, kelembagaan. Jadi ada organisasi yang dibentuk. Intinya organisasi itu adalah mengatur sehingga berjalan pengelolaan tadi itu berjalan dengan baik. Kemudian semua menjadi lestari, gitu ya. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi mengatur sistem yang ada. Yang jangan sampai sistem ini ada sesuatu yang tidak jalan di dalamnya. Nah, adalah di situ ada kelembagaan masyarakat, ada kelembagaan pemerintah yang dibentuk, bahkan ada kelembagaan internasional. Nah, bentuk-bentuk kelembagaan ini itu akan kita ceritakan nanti di bagian tertentu. Ya. Nah, kelembagaan masyarakat, ya, kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Itulah kelembagaan masyarakat yang lahir dari masyarakat. Atau bukan kearifan lokal yang sengaja dibentuk oleh masyarakat pada saat sekarang karena kebutuhan. Itu juga adalah kelembagaan masyarakat yang lahir dari inisiasi masyarakat. Nah, kelembagaan pemerintah adalah kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah. Yang tujuannya juga mengatur ini semua. Begitu pula dengan kelembagaan internasional yang melihat semua menjadi bagaimana pengaturannya itu melibatkan dari seperti lembaga swadaya masyarakat, ya, seperti itu. Nah, pengelolaan perikanan inilah yang kemudian merupakan tujuan daripada sumber daya tadi. Nah, jadi ada 4 komponennya, ada kebijakan, bagaimana perencanaannya tadi ya, perencanaan daripada pengelolaan, bagaimana kebijakan. Kemudian ada pengelolaan, bagaimana pembangunan perikanan di situ. Kemudian dilihat lagi, dievaluasi dan penelitian perikanan. Ya. Nah, ini kemudian akan memperkuat daripada pengelolaan perikanan. Nah, pengelolaan perikanan itu ini 4 komponen ini yang terlibat ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya sebenarnya harapan kita dari semua komponen-komponen tadi penyusunnya ini atau semua konsep-konsep yang ada sebenarnya tertuang pada 3 komponen ini tadi, ada lingkungan, ya, pengguna, kemudian dengan pengelolaannya sini, sumber daya, pengguna dan pengelola. Nah, kalau kita masukkan semua yang bagian tadi yang menjadi penyusun sistem perikanan.
Nah, ini yang kita bicarakan hari ini dalam hal yang hubungannya dengan konsep dalam pengolahan perikanan. Ingat, semua konsep-konsep yang ada ini, inilah yang mengatur perikanan yang ada di dalam pengolahan sumber daya. Tinggal kita mau detailkan seperti apa. Nah, itu tugas kalian ya, melihat komponen apa yang kurang di dalam. Tetapi intinya tadi hanya 3 tadi sebenarnya. Kita kembali pada 3 bagian tadi ya yang kita sebutkan. Ada sumber daya, pengguna, dan pengelola. Nah, di situ. Nah, pemerintah ada di situ, masyarakat ada di situ, pengguna ada, masyarakat itu, nelayan ada, sosial ekonomi. Nah, sumber daya ada, ikan ada, ekosistem tadi yang kita sebutkan. Nah, teknologi ada di mana? Ya, ada di pengguna. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang memang harus kalian pahami ya di dalam pengelolaan. Detailkan dia, identifikasi semua komponen yang terlibat di dalam pengelolaan sumber daya. Saya kira itu yang perlu kalian ketahui yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk bagian yang berhubungan dengan konsep-konsep dalam pengolahan sumber daya. Nah, konsep-konsep artinya dipahamkan dulu semua bagian-bagian yang ada. Jangan kalian tidak ketahui bahwa ini adalah bagian dari pengolahan yang akan terlibat nanti. Jadi ini semua bagian yang akan terlibat dalam pengolahan sumber daya perikanan. Ya, seperti itu. Demikian saya tutup dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.